Yo, balik lagi sama gue Rian Prasetyo dari Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakalan jelasin nih tentang sejarah internet. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, oke, kapan sih awal adanya internet? Nah, pada awalnya, mari kita bayangkan diri kita kembali pada masa ketika internet masih hanya sebuah gagasan yang tumbuh di benak beberapa orang di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kisah ini dimulai pada tahun 1969, di mana sebuah jaringan komputer yang sangat sederhana diluncurkan sebagai proyek eksperimental. Namun, tahukah Anda bahwa sebelum internet menjadi seperti yang kita kenal sekarang, ada sejarah panjang dan penuh inovasi yang membentuk fondasi dari apa yang sekarang kita sebut sebagai jaringan global. Awalnya gimana sih? Nah, mari kita mulai dengan latar belakang. Pada abad ke-19, sistem komunikasi digital pertama mulai muncul, termasuk sistem telegraf yang memanfaatkan transmisi data melalui elektromagnetik seperti radio dan kabel. Meskipun menjadi titik awal, sistem ini memiliki keterbatasan yang signifikan, hanya mampu menghubungkan dua perangkat daerah secara langsung. Nah, ini baru mulai nih. Pada tahun 1960-an muncul konsep yang menarik yang dikenal sebagai simbiosis komputer manusia, di mana para ilmuwan membayangkan sebuah jaringan komputer yang terkoneksi melalui komunikasi lebar. Ini menjadi titik awal untuk pemikiran tentang bagaimana sebuah jaringan dapat merangkul dan menghubungkan banyak komputer bersama-sama. Tapi kemudian, pada tahun 1969, proyek yang menandai awal mula internet seperti yang kita kenal saat ini dimulai. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, meluncurkan sebuah proyek yang disebut ARPANET. Tujuan awalnya tidaklah sehebat yang mungkin Anda bayangkan. Mereka mencoba mengembangkan sistem komunikasi yang dapat bertahan dalam situasi darurat, seperti pada perang nuklir. Oh, oke. ARPANET itu gimana sih? Nah, pada awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yakni Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Ini hanyalah langkah pertama dari apa yang akan menjadi jaringan yang tak terbatas. Tapi pada saat itu internet masih jauh dari pikiran kebanyakan orang. Ini adalah proyek eksperimental yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan ilmuwan terpilih. Namun, seiring berjalannya waktu, ARPANET mulai menunjukkan potensinya. Dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para ilmuwan seperti Paul Baran dan Leonard Kleinrock untuk mengembangkan konsep jaringan yang lebih luas dan lebih kuat. Mereka mencoba menyatukan jaringan fisik terpisah menjadi satu jaringan logis yang lebih terintegrasi. Pada saat yang sama, di tengah intensifikasi penelitian dan pengembangan, internet mulai melangkah keluar dari lingkup militer dan menjadi semakin relevan dalam kehidupan sipil. Orang-orang mulai melihat potensi besar dalam penggunaan internet untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi hingga pertukaran informasi. Sejak saat itu, internet telah tumbuh secara eksponensial dari jaringan yang sederhana pada awalnya menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Ini telah menjadi salah satu inovasi teknologi terbesar dalam sejarah manusia, mengubah cara kita berkomunikasi, dalam bekerja, ataupun hidup secara keseluruhan. Nah, ini adalah sebuah big konsep yang perlu kita perhatikan. Jadi, ketika kita memandang internet saat ini dengan segala aplikasi, situs web, dan layanan yang kita nikmati, mari kita ingat bahwa semuanya dimulai dari gagasan sederhana dan eksperimen yang dilakukan beberapa dekade yang lalu. Dan kini, internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Nah, berikut adalah contoh penemuan hasil adanya internet. Pada awalnya, internet adalah sekedar ide yang diwujudkan oleh sekelompok kecil ilmuwan dan pengembang di beberapa institusi riset. Namun, dari sederhana itu, lahirlah perusahaan-perusahaan besar yang menjadi tonggak dalam sejarah digital.
Oke, kita misalkan saja Facebook. Awalnya hanya sebuah platform media sosial sederhana untuk siswa Harvard University. Namun, visi Mark Zuckerberg untuk menciptakan koneksi dan memungkinkan berbagai informasi berkembang pesat menjadikan Facebook sebagai salah satu situs web paling berpengaruh di dunia. Oke, yang kedua adalah Google. Dengan mesin pencari canggihnya, memulai perjalanan sebagai proyek riset di universitas. Namun, visi Larry Page dan Sergey Brin untuk menyediakan akses cepat ke informasi di seluruh dunia melalui mesin pencari berkembang menjadi sebuah perusahaan teknologi multinasional yang dominan di berbagai bidang. Selain itu, ada juga beberapa contoh lain seperti Yahoo, Amazon, dan Netflix juga merupakan contoh perusahaan yang tumbuh dan berkembang berkat internet. Yahoo dengan portal webnya yang menyediakan berbagai layanan memainkan peran penting dalam masa-masa awal internet. Sementara Amazon dengan visi Jeff Bezos untuk menciptakan tempat terbesar di dunia untuk berbelanja secara online, mengubah cara orang berbelanja dan berbisnis. Sedangkan Netflix dengan model streamingnya telah mengubah cara kita mengonsumsi hiburan. Oke, sebagai penutup, ini ada sebuah kata-kata. Semua perusahaan ini adalah bukti bagaimana internet telah mengubah dunia secara fundamental. Dari sekedar gagasan, internet telah menjadi kekuatan yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ingin membuat perubahan besar? Gunakan internet sekarang dengan bijak. Sekian, saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.